Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Kami dari kelompok 8 ingin berdiskusi tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Saya Dea Fadila, Saya Nurafiza Zahra. saya Novita Rahmayanti. Jadi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi teman-teman, paradigma nasional harus diutamakan karena sesuai nilai-nilai Pancasila dan dijadikan sebagai landasan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, landasan ideal, dan landasan konstitusional. Semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Sebagai filsafat hidup bangsa yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara ialah falsafat hukum nasional seharusnya mempunyai sistem imperatif. Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafat hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan pembinaan dan pengembangan falsafat hukum dan konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, jadi contoh Pancasila dalam paradigma pembangunan nasional yang pertama dalam bidang ekonomi. Contohnya adalah program koperasi, UMKM, BUDDes, subsidi rakyat miskin, dan lain-lain. Nah, kalau dalam bidang politik, itu contohnya ada penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan birokrasi, otonomi daerah, dan lain-lain. Kalau di bidang politik ini, contohnya pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia. Dan pada bidang sosial budaya, contohnya yaitu pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan pengembangan pendidikan, serta lain-lainnya. Nah, dan ini ada juga di bidang pertahanan dan keamanan. Itu dia ada program wajib militer, peningkatan alutsista, TNI, Polri, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki makna bahwa Pancasila menjadi landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Nah, ada nih alasan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari sini kita bisa simpulkan hal ini berarti bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Nah, konsep pembangunan nasional, sila pertama yaitu ada pembangunan di bidang keyakinan. Ini mencakup tanggung jawab bersama untuk meletakkan landasan spiritual, moral, dan etika yang kukuh. Pada sila kedua, konsep pemikiran pembangunan ini mencakup peningkatan martabat, hak, dan kewajiban asasi warga negara, serta penghapusan segala bentuk penindasan dari pihak manapun, kesengsaraan maupun ketidakadilan. Nah, pada sila ketiga, untuk membangun stratifikasi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa sehingga ras
kesetiakawanan semakin kuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sila keempat, pembangunan yang berhubungan dengan demokrasi mencakup pengembangan politik. Demokrasi Pancasila dengan memelihara stabilitas nasional yang dinamis dan tanggung jawab politik warga negara, serta memberikan dorongan kepada peran serta dalam proses politik. Dan yang terakhir yaitu pada sila kelima, prinsip keadilan harus mencakup pengembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dikaitkan dengan pemerataan, pembangunan, dan hasil-hasil lainnya, menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan dalam sistem ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Halo, salam solusi. Solusinya mahasiswa. Jadi kali ini kami akan berbincang-bincang nih seputar pembahasan kami bersama teman saya dan saya Dea Fadila. Jadi ada pertanyaan nih. Kita sebagai mahasiswa ada nggak sih cara untuk mempromosikan keadilan sosial dalam pembangunan nasional? Pastinya ada ya, nggak mungkin juga nggak ada. Kayak contohnya itu bisa kita ambil dari penelitian dan advokasi. Nah, penelitian ini bisa kita ambil dari judul-judul permasalahan yang ada di lingkungan kita. Nah, dari permasalahan yang ada di lingkungan kita itu dia akan memerlukan perhatian dan tindakan lanjut lebih. Nah, dari situ kita bisa ambil di bagian penelitiannya. Yang kedua itu ada partisipasi aktif dalam organisasi. Kayak contoh seperti LPM Dinamika atau organisasi yang ada di kampus gitu kan. Kita di situ juga bisa sedikit Kita bisa ini ya ikut bergabung. nah gitu. ya ikut bergabung di organisasi itu ya seperti judul kita tadi. Oh, terus berarti pendidikan dan kesadaran publik itu juga termasuk nggak sih? Termasuk karena kayak seperti tadi kan dibilang kayak kesadaran publik tuh, karena berhubung kita juga jurusan kesehatan masyarakat yang dimana kita tuh promotor kesehatan tuh, kita bisa menyadari kayak di publik kayak tentang pentingnya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan lain-lain. Itu juga ada masuk ke kerjasama dalam LSM dan komunitas lokal, seperti kayak komunitas-komunitas lokal yang berada di lingkungan kita lah gitu. Kita kayak ikut memajukan pembangunan di komunitas itu, Ikut berorganisasi, berorganisasi ya, dalamnya, dan juga kita tuh bisa mengikuti proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berada di lingkungan kita. Jadi sebenarnya hal-hal kecil itu banyak lagi yang sebenarnya terpaut gitu satu antara lain untuk pembangunan nasional itu sendiri ya kan? Iya, karena luas gitu cakupannya. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa kayak ya udah kita harus Ikut serta ya. ikut serta di dalam kegiatan. Ya, jadi kita tuh jangan kayak jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kita juga harus aktif dalam berorganisasi. Contohnya itu juga membantu banget pastinya ya. Organisasi kan juga nggak hanya di kampus, kita juga bisa ambil organisasi yang di luar kampus. Yaudah, kayaknya gitu aja nggak sih? Iya, itu aja bincang-bincang kita kali ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi.